Cerita dimulai dengan seorang marinir Amerika Serikat yang bernama Mike, yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita muda di bandara sebelum menaiki helikopter untuk menjalankan misi berikutnya. Dalam adegan selanjutnya, Mike dan rekannya, Tommy, sedang mengamati lanskap gurun dari atas tebing, menunggu kedatangan target mereka. Target's 2 o'clock. Tommy adalah sosok yang banyak bicara, sedangkan Mike lebih serius. Saat mereka mengamati, mereka melihat sekelompok orang berjalan kaki dan kendaraan bersenjata datang dari arah yang berlawanan. Misi Mike adalah untuk mengeliminasi seorang teroris berusia 65 tahun bernama Said Asif. Saat Tommy dan suara dari radio mencoba membujuk Mike untuk melaksanakan misinya, Mike menyadari bahwa kerumunan di bawah sana bukanlah pertempuran militer biasa, melainkan sebuah upacara pernikahan. It's a wedding. Ia menyadari bahwa targetnya, Asif, mungkin adalah ayah dari mempelai pria. Kehadiran pasangan pengantin membuat situasi menjadi rumit dan menghalangi pandangan Mike untuk menembak target. Meskipun diperintahkan untuk membunuh mempelai pria demi menjangkau Asif, Mike bergumul dengan nuraninya, tidak bisa membenarkan tindakan membunuh orang yang tidak bersalah. Situasi ini sangat membebaninya, menciptakan konflik batin antara mengikuti perintah dan melakukan hal yang menurutnya benar. Sambil memproses semua yang terjadi, Mike tetap fokus pada tugasnya, namun sadar bahwa keputusannya bisa berdampak besar pada karirnya. Untuk menghindari menjalankan perintah tersebut, Mike berbohong kepada pusat komando, mengatakan bahwa dia kehilangan pandangan terhadap target di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, Mike dan Tommy terlihat oleh penjaga bersenjata yang melindungi acara pernikahan dan mulai ditembaki. Kekacauan pun terjadi, dan target mereka, Asif, berhasil melarikan diri. Mike dan Tommy harus melarikan diri dari kejaran para pria bersenjata. Dalam pelariannya, mereka secara tidak sengaja merusak perangkat GPS mereka, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Mereka berlindung di balik formasi batu di dekat situ, namun para pria bersenjata semakin mendekat. Dengan cepat, Mike membuat rencana cerdik untuk menciptakan pengalihan. Ia menggunakan taktik ini untuk mengecoh pengejar mereka dan membeli waktu lebih banyak. Mike dan Tommy tahu bahwa mereka harus tetap waspada dan bekerja sama untuk bertahan hidup dan menyelesaikan misi meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Setelah lolos dari para pria bersenjata, Mike dan Tommy dengan segera meminta evakuasi. Namun, mereka diberitahu untuk berjalan melintasi gurun menuju sebuah desa yang berjarak sekitar 5 jam, di mana mereka bisa dijemput. Mereka mulai berjalan kaki dan menghadapi kondisi yang ekstrim, termasuk badai pasir dan panas yang menyengat. What do you guys talk about anyway? Tommy banyak bicara saat mereka berjalan, bercerita tentang anaknya yang ada di rumah. Ceritanya kadang menghibur, tapi juga bisa membuat Mike merasa terganggu. Mike tetap diam dan tampak larut dalam pikirannya. Jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Melihat hal ini, Tommy mencoba mendorong Mike untuk membuka diri. Mike melihat sebuah tanda peringatan yang tertiup angin di bawah kaki mereka, menandakan keberadaan ranjau darat. Ia menanggapinya dengan serius, mengetahui bahwa daerah tersebut penuh dengan ranjau. Tommy menanggapinya dengan santai, mengira itu hanya taktik berber untuk menakut-nakuti musuh. Meski Tommy menyepelekan, Mike tetap berhati-hati dan khawatir dengan bahayanya. Well, I like it when you get optimistic, Mike. Okay. Tommy menggoda Mike karena terlalu hati-hati sambil berjalan mundur tanpa peduli. Hey. Tiba-tiba, terdengar suara klik, diikuti oleh ledakan keras. Tommy secara tidak sengaja memicu ranjau darat. Terkesiap, Mike mendekati Tommy, hanya untuk mendengar suara klik di bawah kakinya sendiri. Debu mulai mengendap, dan terlihat bahwa Tommy masih hidup namun kakinya hancur. Tommy menjerit kesakitan, sementara Mike, yang juga terjebak di atas ranjau, berusaha menenangkannya. Putus asa untuk membantu,
Mike menyebut-nyebut anak Tommy agar memberi semangat dan memberinya morfin untuk mengurangi rasa sakit. You gotta call Jake, man! Jake! Look, I haven't got any left! There you go, it's right by your side. Now can you reach your... Tommy mencoba menjangkau radio, tapi rasa sakit terlalu hebat. Melihat sahabatnya menderita, Mike menawarkan diri untuk mengambil risiko dan menolong Tommy dari ranjau. Namun Tommy menolak, khawatir itu bisa membahayakan Mike. Dalam keputusan yang mengharukan, Tommy mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Mike. Sendirian di gurun, Mike berteriak putus asa, berjuang menghadapi pengorbanan sahabatnya dan rasa kesendiriannya. Merasa lelah berdiri, Mike berlutut, menyadari bahwa ia harus mencapai radio di dekat tubuh Tommy yang tergeletak beberapa meter jauhnya. Ia berencana menarik radio itu menggunakan tali sepatu dan sebuah kapak. Namun, saat memeriksa radio, ia mendapati baterainya mati dan baterai cadangan ada di tubuh Tommy. Meskipun merasa putus asa, Mike menolak menyerah. Ia mendapat ide cerdas untuk membuat sistem pengisian daya tenaga surya bagi radio itu. Setelah berhasil menyalakan radio, Mike segera meminta bantuan, tapi diberitahu bahwa helikopter penyelamat tidak bisa terbang karena badai pasir. Satu-satunya pilihan adalah konvoi penyelamat yang baru akan tiba dalam 52 jam. Mike merasa frustrasi namun tetap bertahan. Atasannya menyarankan untuk menggali lubang dan berlindung di dalamnya sebagai upaya terakhir. Itu keputusan berat karena bisa berarti kehilangan anggota tubuh, tapi bisa menyelamatkan nyawanya. Bertekad untuk bertahan hidup, Mike mengatur waktu mundur di jam tangannya dan bersiap menghadapi penantian panjang. Badai pasir hebat menerpa Mike dengan keras, namun ia tetap diam dan bertahan. Saat badai berakhir, ia melihat bahwa tubuh Tommy terbawa lebih dekat olehnya, bersama baterai cadangan, namun radionya tertimbun pasir. Persediaan air Mike mulai menipis, dan ia semakin putus asa. Kadang, ia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan yang luar biasa. Ia melihat seorang pria berber mendekat dalam pola zigzag. Mike mencoba memperingatkannya tentang ranjau. Boom! Tapi pria itu meniru gerakannya, seolah mengejek. Meski Mike berusaha menunjukkan situasinya, pria itu tetap bersikeras dan mendorong Mike untuk bertindak. Pria itu lalu mengambil botol air Mike dan menghilang ke gurun. Dalam keadaan benar-benar kehausan dan putus asa, Mike hampir meminum air seninya sendiri saat ia melihat seorang gadis kecil berber datang, membawa botol airnya. Ia memberikannya kepada Mike. Dan betapa leganya Mike saat mengetahui botol itu penuh air. Ia meminumnya dengan lahap, menghilangkan dahaganya. Meskipun si gadis diam saja, ia menggunakan mainan tentaranya untuk menyampaikan bahwa Mike harus melangkah maju dan meninggalkan ranjau itu. Mike menjelaskan bahwa ia tidak bisa bergerak dan meminta gadis itu mengambilkan radio. Tapi dia tidak mengerti. Semakin putus asa, Mike menaikkan suaranya tanpa sengaja, membuat gadis itu ketakutan dan kabur. Saat malam tiba dan suhu menurun drastis, Mike menyalakan api untuk menghangatkan diri. Ia mulai mendengar suara binatang buas di dekatnya. Untuk mengalihkan pikirannya, ia membuka ponselnya dan melihat foto-foto kekasihnya. Ia menemukan video dari Jenny yang memberitahunya bahwa dia sedang menunggu Mike dan bahwa Mike harus memenangkan perang dan kembali padanya secepatnya. Mike menjadi emosional. Takut ia tidak akan pernah melihat Jenny lagi. Kelelahan oleh semua yang telah terjadi, Mike mulai tertidur, namun terbangun dengan panik saat menyadari apinya telah padam, dan hewan buas kini mengelilinginya. Ia mencoba mengusir mereka dengan senjatanya, tapi gagal, dan menyesal karena tidak pernah belajar keterampilan bertahan hidup dari acara seperti Man vs. Wild. Mike hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat binatang-binatang itu menyeret tubuh Tommy menjauh. Saat salah satu binatang mulai mendekatinya, Mike mengarahkan senter dan menembaknya. Binatang itu terlempar ke atas ranjau darat, menyebabkan ledakan yang menakuti binatang lainnya. Pagi harinya,
Pria berber yang sama kembali mengunjungi Mike. Ia mengomentari keberuntungan Mike yang luar biasa karena selamat setelah menginjak ranjau darat dan menghabiskan malam di padang pasir bersama hewan buas. Sekali lagi, ia menyarankan agar Mike melangkah maju, tapi Mike menolak. Mike menuduh pria itu tahu letak ranjau karena selalu berjalan dalam pola zigzag. Pria berber menjawab bahwa ia tidak tahu di mana ranjau berada. Ia hanya berjalan zigzag karena itu lebih aman daripada berjalan lurus. Mike lalu memintanya untuk mengambilkan radio. Dan kali ini pria itu setuju dan mengembalikan radio kepada Mike sebelum pergi. Mike memeriksa jam tangannya dan melihat masih ada 24 jam lagi sebelum bantuan tiba. Ia mulai berhalusinasi, membayangkan Tommy bangkit dari kematian. Tommy yang hayalan itu menyemangati Mike dan mengatakan bahwa ia akan bertahan hidup. Saat matahari kembali terbenam, Mike mulai merenungkan semua kesalahan yang pernah ia buat dalam hidupnya, terutama keputusannya meninggalkan kekasihnya, Jenny, demi misi ini. Sekali lagi, ia dikelilingi oleh binatang buas. Kali ini, bahkan ledakan ranjau tidak mampu menakuti mereka. Mike mulai menembak secara membabi buta ke arah binatang-binatang itu dalam gelap, sambil larut dalam pikirannya dan terus melawan. Saat matahari terbit, Mike tersadar kembali ke kenyataan. Ia dikelilingi oleh bangkai binatang buas yang berhasil ia kalahkan. Meski jumlahnya sangat banyak, ia tetap selamat sendirian di gurun itu. Mike menerima komunikasi dari atasannya, yang memberitahunya bahwa tim penyelamat terlambat dan bertanya apakah ia masih bisa bertahan 17 jam lagi. Sudah sangat melewati batas kemampuannya. Mike menjawab bahwa ia tidak bisa lagi bertahan. Sang mayor lalu mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya, dan Mike mendengar suara Jenny. Dengan panik, ia meminta maaf karena telah meninggalkannya, merusak segalanya, dan menghancurkan semua yang ia sentuh. Mike mulai berhalusinasi lagi, membayangkan Jenny duduk di sofa di hadapannya di tengah gurun. Ia mencoba menghampirinya, namun tubuhnya mulai melemah dan ia hampir jatuh pingsan. Tiba-tiba, pria berber muncul entah dari mana dan menangkap tubuh Mike yang hampir roboh. Ia mulai merawat luka-luka Mike dan menceritakan kisahnya sendiri, bahwa ia pernah menginjak ranjau dan kehilangan kakinya. Ia menjelaskan bahwa kehilangan kakinya terasa seperti kehilangan segalanya. Tapi bertemu istrinya dan memiliki seorang putri menghapuskan semua rasa sakit itu. Ia berkata kepada Mike bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus melangkah maju. Mike mengomentari bahwa pria berber itu sangat beruntung memiliki putri yang cantik, yang membawakannya air dan memiliki senyuman seperti ayahnya. Pria itu lalu mengungkapkan bahwa ia sudah tidak memiliki putri. Anak perempuannya meninggal dalam ledakan ranjau saat mereka melakukan misi bersama untuk menggali dan mengganti ranjau dengan kaleng timah. Mike mendengarkan dengan terkejut. Pria berber itu berkata bahwa ia senang putrinya sempat menemui Mike. Tapi kini Mike harus melanjutkan hidupnya. Kemudian, ia pergi. Mike kembali melihat gadis kecil itu. Namun ia segera menghilang bersama angin. Ia kembali berhalusinasi, melihat ayahnya yang kasar memukuli ibunya yang sakit parah, dan kenangan bahagia bersama Jenny. Saat itu juga, ia mendengar melalui radio bahwa tim penyelamat sudah dekat dan membutuhkan sinyal lokasi persis darinya. Ia meraih suar, flare, tapi sebelum sempat menyalakannya, para teroris mulai menembakinya dari balik bukit. Tembakan tersebut memicu ledakan ranjau di dekatnya, yang menyebabkan suar terbang menjauh dari jangkauannya. Terlalu lemah untuk membalas tembakan, Mike mengingat Jenny dan menggunakan kenangan itu sebagai motivasi. Ia menembakkan senjatanya ke tanah, memicu ledakan ranjau yang menciptakan awan pasir dan asap untuk menyamarkan dirinya dari musuh. Memanfaatkan momen itu, ia mengambil senapan snipernya dan menembak mati para teroris. Dengan tim penyelamat yang semakin dekat dan suar masih di luar jangkauan, Mike teringat kata-kata pria berber, "Kamu harus terus melangkah maju." Dengan penuh keyakinan, ia melangkahkan kaki. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ledakan. Ia menyadari bahwa benda yang ia injak selama ini hanyalah sebuah kaleng timah.
kemungkinan besar diletakkan oleh putri si berber semasa hidupnya. Kata-kata pria desa itu terbukti benar sepanjang waktu. Ia telah mengatakan bahwa Mike bisa melangkah maju dan kembali kepada kekasihnya, dan bahwa ketakutanlah yang menghalanginya. Merasa lega karena masih hidup, meskipun tubuhnya penuh luka tembak yang tidak mematikan, Mike menangis terisak. Mungkin karena lega akan diselamatkan, atau mungkin karena marah pada dirinya sendiri yang baru sadar akan kebenaran situasi ini. Mike lalu menembakkan suar dan roboh ke tanah. Tim penyelamat menemukannya dan membawanya pulang. Jenny sudah menunggunya di bandara dengan air mata haru di matanya. Sebelum memeluknya, Mike berlutut. Ia melamarnya, berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi.